Ada saat di mana seseorang merasa lelah dalam kehidupannya. Tentu itu terjadi karena berbagai sebab. Salah satu yang dirasa sangat membebani adalah ketika ditimpa kesepian. Seolah tidak seorang pun yang bisa diajak bicara untuk mendengarkan beban batin dan pikiran. Bukan hanya orang yang dicintai, namun keluarga, sahabat, dan bahkan Tuhan juga dirasa membiarkannya dalam kesepian itu. Rasa tidak berdaya dan sekedar kesedihan mendalam membebani di pikiran dan perasaan. Dalam keadaan hidup seperti itu, mungkin baru sadarlah kita bagaimana dulu Yesus di malam sengsaranya harus menjalani dan melewati semuanya seorang diri. Tidak ada seorang pun murid yang menemani. Mereka bersembunyi menyelamatkan diri masing-masing. Hingga Yesus berseru dalam doa penuh kesedihan, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bagi kita, bisa jadi juga pengalaman menyesakkan tadi membawa kepada pertanyaan, apa dosa saya? Sejauh pengakuan ini sungguh keluar dari kesadaran mendalam, tentu akan membantu kita mengakui diri betapa kita tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dengan demikian, ini semua selanjutnya tidak hanya sebagai pengalaman manusiawi semata, melainkan menjadi pengalaman iman. Pengalaman pergumulan antara kekuatan dan hidup kita yang terbatas dengan kuasa rahmat Allah yang mengatasi dan mengatur segalanya. Dari sinilah kekuatan iman akan tumbuh, berupa semangat hidup yang memotivasi kita untuk tidak menyerah hanya oleh satu atau dua peristiwa kesesakan dalam hidup. Injil Markus pasal 13 ayat 33-37 juga menawarkan suatu semangat baru bagi para murid Yesus dalam kaitan dengan penantian panjang akan kedatangan kedua Tuhan sebagai hakim yang adil. Pernyataan berulang kali agar terus berjaga-jaga tentu tidak memuaskan kegelisahan para murid yang dalam hidup juga tidak lepas dari kesusahannya sendiri. Tetapi rupanya, bagi para murid dan bahkan seperti dialami Yesus sendiri, satu-satunya kekuatan menjalani segala bentuk situasi dan pengalaman hidup tidak terletak karena adanya kepastian waktu bahwa kita dilepaskan dari semua kesulitan dan tantangan. Melainkan yang terpenting adalah bertahan dalam iman. Itu saja yang diharapkan terus menjadi prinsip hidup dan perjuangan kita. Dengan nasihat ini kita juga diingatkan, jangan karena rasa lelah dan beban yang begitu berat, lalu kita bukannya mencari penghiburan dalam Tuhan, tetapi malah menghibur diri dengan hal yang menyesatkan dan menjauhkan diri dari rahmat keselamatan. Pertanyaannya, mengapa begitu? Jawabannya, karena tugas kita adalah sekedar menjadi rasul atau utusan bagi Injil keselamatannya, yang tidak lain isinya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hidup kita menjadi pantas diberkati dan berharga di mata Allah, ya karena Injil keselamatan itu, atau karena Yesus Kristus itu. Jadi, demi Tuhan Yesus Kristus itulah, hidup kita ini harusnya dijalani dan diperjuangkan sedemikian rupa, bukan demi kesuksesan, kemuliaan pribadi, atau prestasi kita. Maka kalau kita harus menderita, seharusnya menderita demi iman kita pada Yesus. Dan kalau kita harus mati, seharusnya mati demi iman kita pada Yesus. Tuhan mempercayakan kekayaan iman yang menyelamatkan itu kepada kita untuk dijaga dan dipelihara hingga berkembang, sambil menanti saat kedatangan Tuhan. Pada saat itu, kita akan diikut sertakan masuk dalam kemuliaannya.